Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busyra Islami, rumah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Semakin mewah bangunan suatu rumah, tentunya semakin mahal harga rumah tersebut. Namun bagi orang beriman, tentunya kadar kebaikan suatu rumah bukan saja dilihat dari mewah rumah tersebut, namun dilihat dari sisi banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh penghuni rumah itu, sehingga rumah tersebut menjadi rumah yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan bahkan malaikat pun senang berada di dalamnya. Namun sahabat beriman, ternyata ada juga rumah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, dan bahkan malaikat pun menjauh tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Lantas rumah seperti apa yang tidak disukai Allah dan Rasulullah? Kenapa malaikat tidak mau memasukinya? Simak videonya hingga akhir agar tidak ketinggalan dengan cara like, share, and subscribe. Rumah yang di dalamnya memiliki anjing ternyata tidak disukai oleh malaikat. Salah satu faktor mengapa umat Islam tidak diperbolehkan memelihara anjing adalah karena air liurnya yang dinilai najis. Akan tetapi dalam Islam pula juga telah diajarkan cara bersuci jika seseorang terkena air liur anjing. Maka dari itu, jika ingin rumah kita didatangi oleh malaikat dan mendapatkan keberkahan lebih baik, maka urungkanlah niat untuk memelihara anjing. Karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan tidak suka dengan rumah yang kotor serta najis. Hal ini pun sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah yang di dalamnya memiliki anjing ternyata tidak disukai oleh malaikat. Salah satu faktor mengapa umat Islam tidak diperbolehkan memelihara anjing adalah karena air liurnya yang dinilai najis. Akan tetapi dalam Islam pula juga telah diajarkan cara bersuci jika seseorang terkena air liur anjing. Maka dari itu, jika ingin rumah kita didatangi oleh malaikat dan mendapatkan keberkahan lebih baik, maka urungkanlah niat untuk memelihara anjing. Karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan tidak suka dengan rumah yang kotor serta najis. Hal ini pun sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun sahabat beriman, jika memang keadaan suatu rumah tersebut darurat dan mengharuskan memelihara anjing untuk keamanan atau suatu keperluan lainnya, maka hal tersebut boleh saja dilakukan. Namun tentu saja dengan syarat dan ketentuan tertentu yang sangat ketat dan tidak menyalahi syariat. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qiraat setiap hari. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, ulama berbeda pendapat perihal seorang muslim yang memelihara anjing. Ulama mazhab Syafi'i menarik kesimpulan bahwa seorang muslim haram hukumnya memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Seorang muslim hanya boleh memelihara anjing untuk sejumlah keperluan, yakni adapun pemeliharaan anjing tanpa hajat tertentu dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu atau menjaga tanaman atau menjaga ternak sangat dibolehkan. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya adalah rumah yang kotor dan bau. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan mencintai kebersihan.
Jadi malaikat enggan mendatangi rumah kita jika rumah kita masih dalam keadaan kotor, bahkan sampai menimbulkan aroma yang tidak sedap. Saking pentingnya kebersihan dalam Islam, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa kesucian merupakan sebagian dari iman. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia." Hadis riwayat Muslim. Dalam membersihkan rumah agar menjadi bernilai ibadah, maka sebaiknya pasangkan niat yang ikhlas, karena adanya niat ini akan menjadi pembeda antara ibadah dengan aktivitas biasa lainnya. Dengan niat, maka menjaga kebersihan rumah, baiti jannati, yang berarti rumahku adalah surgaku, dapat terwujud seperti bayi. Ketika rumah terasa sakinah atau tenang dan tentram, mawaddah atau cinta dan harapan, dan warohmah atau kasih sayang. Dan tentunya malaikat pun juga menyukai rumah yang bersih. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat berikutnya adalah tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika seseorang tersebut membacanya dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak heran jika para malaikat tidak akan mau masuk ke dalam suatu rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya. Malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Rumah yang biasa dibacakan Al-Quran di dalamnya meski kecil dan sempit, maka akan terasa luas dan panjang karena banyak kebaikan yang bertabur di dalamnya. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dikunjungi oleh para malaikat, sehingga setan-setan tunggang langgang berlarian darinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Sayyidina Abu Hurairah, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat yang lainnya adalah penghuni rumahnya yang jarang bersedekah. Salah satu sifat yang tidak disukai malaikat adalah sifat kikir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengecam hambanya yang enggan mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Jika ingin rumah kita dimasuki malaikat, maka jangan pernah takut menyisihkan sebagian harta untuk membantu sesama. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat tidak hanya merahmati orang yang bersedekah, melainkan juga langsung mendoakannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Salah satu ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat yaitu terdapat lukisan atau patung. Rumah yang memiliki lukisan atau patung menyerupai makhluk hidup adalah salah satu ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dalam hadis dari Abu Thalihah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Selain itu, dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau gambar. Namun,
konteks lukisan atau patung yang menyerupai manusia masih menjadi perdebatan. Sebab sebagian ulama berpendapat bahwa lukisan atau patung di dalam rumah tidak dilarang selama tidak mengarah ke arah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, syariat Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh, di mana mereka pernah melakukan kemusyrikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yuwus, Ya'uq, dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan." Al-Quran Surah An-Nuh ayat 23-24. Apakah di rumah kalian terdapat salah satu ciri dari rumah tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.